Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini dalam program Ngopi alias Ngobrol Perkara Indonesia. Ya, kali ini saya tengah bersama narasumber kita, Ketua DPD 2 KMP Sedap, Abang Fadliuddin. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Gimana kabarnya, Kak? Sehat walafiat. Jadi saya langsung saja. Ini kan temanya adalah refleksi eksistensi pemuda. Nah, kacamatanya Kakak sendiri melihat pemuda hari ini atau eksistensi pemuda hari ini dalam lingkup gerakan seperti apa? Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mitra Sulawesi selaku penyelenggara podcast ini yang bertajuk Ngopi, Ngobrol Perkara Indonesia. Ini sangat luar biasa ruang lingkupnya. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami. Ini penting karena momentum hari ulang tahun KMP ke-48. Ini sangat relevan dengan tema yang diangkat oleh moderator pada malam hari ini terkait refleksi eksistensi kepemudaan yang ada di Indonesia. Kami di KMPI berupaya bagaimana gerakan dan eksistensi pemuda itu semakin hari semakin kelihatan di permukaan. Karena itu menjadi tanggung jawab moral kami secara kelembagaan di KMPI. Kami melihat pemuda hari ini sangat potensial untuk kita arahkan, ya. Sangat potensial untuk kita berdayakan. Karena kalau kita melihat angka statistik, pemuda yang ada di Kabupaten Sedap itu sudah mencapai 49 sampai 55%. Ini angka yang sangat Dari tinggi. data Data penduduk Sedap. Itu angka usia 15 sampai 40 tahun. Artinya apa? Dengan angka 49 sampai 55% itu, ketika bisa kita kelola dengan baik, secara maksimal, secara optimal, insya Allah ini akan menjadi kekuatan besar. Karena kita tahu bersama bahwa pemuda itu memiliki energi, memiliki kegailahan, memiliki pemikiran kritis. Bukan hanya kritis saja, tapi dia memberikan solusi. Nah, olehnya itu, pada kesempatan ini kami melihat pemuda Kabupaten Sedap patut untuk kita konsolidasikan bagaimana memberikan ruang-ruang aktualisasi supaya potensi-potensi yang dimiliki itu bisa terfasilitasi dengan baik, bisa terarah dengan baik. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, masih ada pemuda-pemuda kita yang terlibat dari pengaruh destruktif. Contohnya misalkan pengaruh narkoba, pengaruh narkotik, ya, showbiz. Kalau kita melihat berita-berita yang ada, ketika ada pengungkapan kasus narkoba, pasti ada pemuda di dalamnya. Entahkah itu pecandu, entahkah itu pengedar, kurir, sampai pemuda. Jadi kira-kira Gatot, kan ini menjadi data 50% angka produktif di Kabupaten Sedap itu ya patut yang kita jemput. Nah, sebagai lembaga KMPI ini kira-kira peranannya dia terkait terkait OKP atau kepemudaan secara umumnya itu seperti apa, kan? Jadi KMPI itu wadah berhimpunnya OKP, ya, secara struktural, ya. Tapi kami punya tanggung jawab besar. Ruang lingkupnya itu bukan hanya di OKP, Ya. semua pemuda yang ada di Kabupaten Sedap. Nah, jadi peranan kami mencoba melakukan konsolidasi bagaimana keberagaman ini harus kita jaga. Karena potensi besar, Ya. menjadi kekuatan nantinya bisa berkontribusi di pembangunan wilayah kita. Yang kedua, kami mempertegas komitmen program kami di KMP.
bahwa kita harus proaktif mendorong pemberdayaan pemuda. Karena kenapa? Kita kan sudah mendengar bahwa di tahun 2030 kita akan mencapai namanya bonus demografi, di mana angka usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non produktif. Ketika tidak diarahkan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, akan menjadi bencana demografi. Makanya di KNPI secara kelembagaan tentu punya langkah-langkah strategis bagaimana mendorong OKP, mendorong pemuda-pemuda atau komunitas-komunitas supaya harus saling merangkul, harus saling berkolaborasi, harus saling memberikan ruang untuk bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi yang ada pemuda yang ada di Indonesia. Ketika sudah ada identifikasi potensi, tinggal kita membuat rencana aksi. Potensi ini diarahkan kemana? Kita mau bawa kemana? Bagaimana cara perlakuannya? Karena kan keberagaman pemuda ini itu butuh ketajaman pemikiran supaya itu cara mengatasinya, cara mengarahkannya itu tepat. Ya, tepat. Tapi kan itu kan berlaku untuk KPP saja. Ya. Tapi bagaimana pemuda-pemuda luar sana yang misalnya yang tidak bergabung dengan KPP tetapi dia punya potensi, itunya dia. Makanya di KPP itu dalam menyusun komposisi kepengurusan secara struktural ada 3 komponen. Ada perwakilan OKP, ada kesinambungan, ada potensi pemuda. Jadi ada 3 komponen itu mencakup seluruh pemuda-pemuda yang ada di kompetensi kami. Yang kami yakini itu representatif. Kira-kira ini Kak, dengan kondisi KNPI pusat hari ini yang masih ini, kira-kira itu dapat efek ke daerah-daerah, khususnya di situ kira-kira ini Kak? Sebenarnya secara tidak langsung. Cuma kan kita ini di KNPI kompetensi khususnya, kita mencoba memberikan semacam gagasan-gagasan bahwa KNP hari itu semuanya adalah persatuan dan kebersamaan. Itu kalau misalkan di DPP atau pusat mengalami 2 pusat, minimal kita menjaga pendidikan pemuda yang ada di komisi. Cuma tidak dicontoh gitu, apa yang terjadi di pusat. Gagasan itu dan narasi-narasi itu yang kita coba konsolidasikan supaya tidak ada rangsangan dari pihak-pihak yang mencoba memecah belah keutuhan dan kebersamaan pemuda yang ada di komisi. Karena aneh juga kayak kalau kita mau mencoba melakukan perubahan, tetapi di internal kita sendiri saja yang tidak menyatu, kan aneh juga ternyata. Dan sebenarnya hampir semua dari daerah lembaga di KNPI betul-betul memiliki permasalahan yang sama. Pada umumnya ini kan lembaga yang diserang itu lembaga kepemudaan yang sering bermasalah seperti itu. Makanya kita mencoba di Indonesia di KNPI karena kita KNPI beberapa KNPI minimal kita jaga itu persatuan, jaga itu kebersamaan supaya tidak terjadi dualisme yang besar. Karena kenapa? KNPI kan pada hakikatnya bagaimana merangkul semua potensi-potensi pemuda ini, apakah melalui OKP, kan melalui yang di luar daripada OKP. Ketika misalkan ada dualisme kepengurusan, kita secara tidak langsung pemuda melihat buat apa kita masuk ke lembaga seperti ini. Kita ini mau masuk ke lembaga untuk bagaimana mengembangkan wawasan kita. Kita kembangkan jiwa kepemimpinan kita. Bagaimana kita melakukan kreativitas, tidak ada semacam kotak-kotakan misalnya. Kalau kita masuk di situ, kita menjawab publik saja. Dan itu membatasi kami untuk berakselerasi kembangkan kita punya potensi. Jadi tidak ada lagi daya tarik untuk lembaga. Pada sebenarnya kalau kita melihat animo pemuda hari ini luar biasa untuk bergabung di lembaga
lembaga kepemudaan. Tapi justru sebenarnya kayak lembaga KNPI ini elit, makanya orang bolong-bolong jadi pemimpin di KNPI. Iya, Makanya terjadi iya. dualisme gitu. Iya. Nah, kan gini kata, yang bisa jadi lah, ada motif tersendiri lah. Ini asumsi kayak ini asumsi, ada motif tersendiri. Ya mereka mencoba menjadi ketua gitu atau dan sebagainya, menjadi pemimpin dalam lembaga KNPI ini. Nah, saya dengar kayak kita kan baru-baru nih terpilih, baru-baru pelantikan. Kira motivasinya abang ini menjabat ketua KNPI di kita apa kak? Terus terang, saya kan di KNPI sudah 3 periode dengan ini. Saya mulai dari kecamatan, kemudian saya diamanahkan masuk di kabupaten. Ya. Nah, kebetulan kemarin periode lalu saya berada di posisi strategis, Ya. sekretaris. Kemudian dari perjalannya waktu ini ada beberapa hitungan dari pakar KPI yang memiliki hak suara. Oh iya. Dan ada yang sudah siapa mungkin salah. Kemudian saya ingin menyempurnakan kemampuan saya di KNPI. Karena bagi saya ketika ada dukungan, kemudian ada kesempatan, saya harus menjemput kesempatan itu, menjemput amanah itu, karena jangan sampai ada yang kecewa bersama. Karena kepercayaan yang diberikan kepada teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Sidrap, seluruh kabupaten di DKI itu tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan. Ya. Kenapa dia harus mendukung saya? Dan itulah motivasi saya sesungguhnya bagaimana amanah itu saya jemput, kemudian saya jadikan KNPI sebagai dalam pengabdian biasa di masa akan datang. Kan ada juga ini, ada takutnya seperti beberapa yang terjadi di beberapa lembaga yang ketika terjadinya atau tergantinya pemimpin baru maka terganti pula visi misi sehingga tidak ada roadmap yang jelas kak bahwa KNPI ini sudah kelembagaan ada program kerja yang sifatnya kesinambungan yang memang targetnya jangka waktu lama, siapapun periode ini harus mengikuti target itu gitu. Memang kalau KNPI sendiri kata dari pengalaman kita di kemudian yang lalu sampai sekarang memang ada nggak roadmap yang jelas yang memang mau dicapai dalam KNPI sudah tersendiri. Ya, kita tidak bisa memilih masing-masing organisasi ada visi misi, Ya. ada visi bersama. Ya. Namun untuk pengalaman saya itu kan ada pokok-pokok pikiran yang menjadi rujukan dari musnah. Ya. Itu harus kita jadikan rujukan, jadikan fondasi awal untuk meramu kita punya visi besar. Ya. Kemarin kan dia dorong kabupaten layak pemuda. Salah satu besarnya kan. Visi besarnya KNPI dan itu kami lanjutkan. Karena ada beberapa memang indikator-indikator sehingga kita bisa mendorong progres kita sebagai layak pemuda. Tentu kita masukkan dalam visi misi kami sebagai program strategis ke depan. Ya. Karena kita menganggap bahwa program ini patut untuk kita lanjutkan. Ya. Karena ini menjadi perjuangan besar bagi pemuda. Prestasi-prestasi Kabupaten Layak Pemuda kita memang dia skalanya per tahun atau apa? Kalau saya melihat dari ini kan program kementerian. Nah, sebenarnya kita di KNPI hanya mendorong saja ini. Tapi leading sektornya adalah dinas pemuda olahraga. Kira-kira nggak tahu di pengurusan saya ini, kira optimis nggak bahwa ya insya Allah di kepengurusan ini KNPI ya bisa mendorong gitu, bisa mewujudkan cita-cita besar gitu. Dari periode lalu, Ya. kami selalu optimis. Itu masih berada pada garis nol, maksudnya ada kan Ya. indikator, Iya. belum ada sama sekali kita penuhi. Ya. Nah, alhamdulillah periode lalu kita mencoba mendorong, kita kemudian alhamdulillah sudah terrealisasi. Ya. Jadi kami merasa optimis lebih kuat lagi karena sudah ada salah satu poin yang sudah terpenuhi untuk menuju Kabupaten Layak Pemuda. Tinggal 3 indikator lagi. Apa indikator itu lah Yang pertama itu kan ada regulasi terkait kepemudaan. Yang kedua ada penganggaran terkait kepemudaan. Nah, itu
Tapi rujukan ini 3 indikator ini merujuk pada regulasi Regulasi. apa yang hukum kepemudaan. Ya. Yang selanjutnya implementasi program terkait kepemudaan. Makanya kita lihat nanti bagaimana dunia pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan kepemudaan atau pemberdayaan kepemudaan ada di desa. Kita nanti lihat bagaimana program-programnya apakah berpihak kepada pemuda atau tidak. Ya. Cuma kita harus memaklumi untuk saat ini karena masih situasi pandemi. Dan saya pikir hadirnya Perda Kepemudaan itu berkat dukungan atau keberpihakan dia berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Sidrap. Dia tidak boleh lepaskan itu. Itu kontribusi real bagi legislatif kita dengan eksekutif kita untuk membentuk Perda Kepemudaan. Agar kita mendorong lagi nih di indikator. Yang ke terakhir, bagaimana melembagakan partisipasi pemuda yang ada di desa. Misalkan kita dorong supaya terbentuk lembaga-lembaga kepemudaan yang memiliki misalkan badan hukum. Itu penting. Oh, jadi semakin banyak organisasi legalitas kepemudaan itu justru sebenarnya semakin menunjang keberhasilan indikator kabupaten ekonomi. Karena itu menjadi dasar hukum sehingga bisa kita masukkan dalam program strategis yang menunjang pemerintah Kabupaten Sidrap. Jadi yang indikator itu harus dipenuhi karena itu menjadi bagian penilaian. Ya. Bagaimana kabupaten ini bisa dikatakan layak pemuda. Tapi kami selalu optimis dan meyakini dan berusaha tiap bergerak bagaimana ketika indikator ini kita penuhi sampai periode ini berakhir. Payung hukumnya kepemudaan itu kan agar mungkin para netizen yang melihat ada kalangan pemuda itu up manfaatnya gitu Kak bagi kalangan pemuda terkait adanya payung hukumnya. Makanya jelas. Pertama kita punya hak secara Ya. karena di PPK itu dijelaskan secara detail apa hak pemuda. Ya. Kemudian ada kewajiban kita dan ada tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penyadaran, pemberdayaan, pembinaan. Jelas. Jadi ketika Perda Kepemudaan ini terbentuk lagi, sebenarnya secara otomatis pemerintah harus menjadikan rujukan ini untuk melakukan akselerasi pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Sidrap karena dia punya kewajiban di situ. Apakah dari sisi penganggaran, sisi pemberdayaan, dan harus jelas di peraturan daerah yang telah dilahirkan oleh pemerintah daerah. Jadi tidak seperti kemarin-kemarin kayak bahwa tergantinya bupati anggaran pemuda ini terpatahkan masih potensi terpatahkan Iya. masih potensi terpatahkan ya bergantung dinamika politik lagi yang ada. Jadi akhirnya memang Perda Kepemudaan itu mengkater itu kayak jadi siapapun bupati ke depan, siapapun pemimpin ke depan, pemerintah ke depan, haknya pemuda harus dipenuhi karena Betul. bukan payung hukum itu kan. Betul. Karena kan di Perda itu jelas hierarki yuridisnya. Ya. Ada undang-undang pemuda. Iya. Nomor 40 tahun 2009. Ada Perda Kepemudaan di provinsi. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya. Jelas rujukannya. Tinggal bagaimana komitmen kita mendorong ini program-program strategis untuk melakukan akselerasi pembangunan pemuda yang ada di daerah kita. Jadi kan ada beberapa asumsi nih kayak maaf kadang sih orang bilang KMPI itu adalah underbone pemerintah. Jadi kira-kira peran KMPI terkait di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa kan? Apakah dia memang benar gitu underbone pemerintah atau bagaimana sih peranannya? Yang jelasnya KMPI itu mitra strategis Mitra strategis. pemerintah, Ya. sekaligus mitra kritis. Agar di sini kita harus garisbawahi bukan hanya kritis tidak memberikan solusi. Ya. Ya, jadi kritis yang elegan. Kemudian kita mengkritisi, kemudian kita kaji bersama dan kita keluarkan rekomendasi. Itulah bentuk kontribusi kami bahwa sepertinya seharusnya bukan hanya kritis, baru menghilang misalkan. Beberapa itu sebelum misalkan kita harus mengkritik tapi siapkan solusinya. Makanya di prodi ini kita memberikan ruang-ruang diskursus untuk mengkaji problematika apa yang dihadapi oleh masyarakat kita. Karena pemerintah juga welcome kepada kita. Itu bagaimana melibatkan kami sebagai pemuda untuk bagian dari perumusan dan perencanaan pembangunan
potensi tidak kedatangan. Buktinya kita dibuatkan kembali pada saat musyawarah kabupaten. Nah, itu perbanyak PGB. Itu sangat luar biasa. Seingat saya baru 2 kali kita dibuatkan seperti itu. Makanya kita memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah punya komitmen yang jelas untuk bagaimana membangun kolaborasi, membangun sinergitas dengan lembaga yang berkembang kemudian. Maka kita tinggal mengimplementasinya saja ya. Nah, sempat dapat berita di Detik News itu kan, di situ terbitnya pada hari Senin tanggal 5 bulan 7 dari saat kemarin. Jadi berpesan bahwa paham radikalisme itu mulai mengangkat, paham radikalisme dan terorisme itu mulai mengangkat di kalangan pemuda. Nah, kira-kira Kak, menurut kacamata itu sendiri di sini itu kira-kira bagaimana paham radikalisme dan terorisme? Ya, kami pernah membaca riset yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Teroris. Ternyata yang lebih berpotensi terpapar pemahaman radikalisme dan terorisme kalangan pemuda. Ya. Nah, kalau kita breakdown di tingkat kabupaten, tidak bisa dipungkiri. Mungkin ada pemahaman seperti itu. Nah, tapi sampai hari ini kita belum pernah melihat di permukaan se-ekstrem apa yang dilakukan terorisme yang ada di luar sana. Ya. Tapi kita harus mengantisipasi hal itu. Nah, sampai sudah merajalela kemana-mana kita tidak tahu. Maksud saya dia melakukan gerakan-gerakan senyap misalnya. Ya. Tapi ketika dia sudah besar, dia akan muncul di permukaan. Jadi pada prinsipnya siapapun itu yang namanya kekerasan tidak ada tempat. Jadi agama apapun yang namanya kekerasan, yang anti kemanusiaan itu tidak ada tempat. Tidak bisa kita tolerir. Nah, jadi pemahaman apapun itu ketika bermuara pada kekerasan dan anti kemanusiaan itu tidak ada ruang bagi kami, karena itu melanggar hak asasi manusia yang kemudian itu bisa memecah belah kesatuan yang ada di Indonesia. Kan statement publik Kemenpora ini Kak punya ada indikasi lah, kayak dia dia berstatement di publik itu. Nah, kira-kira kita menjemput statement Kemenpora itu, kira khusus KMP Sidap itu ada nggak langkah yang mau dilakukan untuk memang bagaimana mengantisipasi paham radikalisme dan terorisme? Ya, yang paling penting kita selalu memberikan edukasi positif. Maksudnya pemahaman yang benar dan tepat. Ya. Karena memang kita tidak boleh diri bahwa harus informasi itu cepat. Ya. Banyak kanal-kanal media sosial yang tidak bisa kita kontrol 24 jam. Makanya kita juga harus memiliki pendekatan itu. Sembari kita melakukan gerakan-gerakan di bawah bagaimana melakukan kolaborasi berbagai pihak. Ya. Khusus misalkan dinas pendidikan. Minimal di pendidikan ini selalu memberikan edukasi yang benar dan tepat, bagaimana misalkan meningkatkan jiwa nasionalisme kita, bagaimana Pancasila itu menjadi hal yang fundamental, menjadi dasar negara kita. Itu harus selalu digaungkan. Minimal hal-hal kecil seperti itu mengingatkan kita bahwa proses perjalanan bangsa kita ini kita harus jaga keutuhannya. Jangan sampai gara-gara pemahaman yang keliru, yang menyesatkan itu, kemudian itu mencelakakan banyak orang. Bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi mencelakakan banyak orang. Jadi itu harus kita selalu edukasi, memberikan sosialisasi, baik di media sosial maupun media offline misalnya. Ya, selain itu tantangannya atau selain itu menjadi tantangannya, kira-kira menurutnya kita ini tantangan lagi yang dihadapi oleh pemuda seperti apa? Ya, kalau tantangan semakin hari semakin berat tantangannya, karena era digitalisasi hari ini itu semua informasi bisa kita konsumsi.
Bahkan kita tidak keluar rumah saja pun kita bisa tahu kondisi dunia hari ini. Iya. Artinya apa? Ketika misalkan pemuda kita tidak dibekali akal yang sehat untuk memfilterisasi informasi-informasi yang terima, itu bisa saya katakan sangat fatal. Fatal jadinya ya. Coba bayangkan ketika misalkan ada pihak luar ingin mencoba misalkan daerah kita memberikan informasi-informasi yang jelas dan memberi konsumsi, itu kan langsung terprovokasi dengan sendirinya. Ya. Apalagi kalau pemuda itu cepat sekali total Respon ketika kita begitu gitu kan. karena kan dia memiliki kekuatan Ya. yang mengerti apa dan sebagainya. Jadi ketika misalkan ada informasi-informasi yang sifatnya provokasi dan kemungkinan masuk akal bagi dirinya, itu bisa saja dia respon secara frontal, kemudian dia mencari orang-orang yang sevisi dengannya, maksudnya sepaham dengannya apa yang didapatkan di media sosial. Itu kan menjadi anunya kan, tantangan negatifnya. Ya. Kira-kira era digitalisasi ini ya sisi positifnya yang bisa dijemput oleh pemuda itu. Makanya itu pendidikan harus kita tingkatkan, karena kita menganggap bahwa pendidikan itu mampu mengubah mindset kita. Berarti itu salah satu digitalisasi, artinya digitalisasi adalah ya pendidikan diperkuat. Kemudian kita harus mengurangi mengkonsumsi hal-hal yang memang kalau tidak jelas sumbernya abaikan saja. Nah masalahnya nih Kak, di pemuda itu tidak bisa terlepas dari namanya Android, tidak bisa terlepas dari namanya internet. Nah tentu sangat maka sangat mudah lah mereka dapat informasi-informasi yang sifatnya tidak valid gitu, yang sifatnya hoax gitu. Nah selain era digital ini menjadi media informasi, tentu apakah ada hal yang harus bisa dijemput oleh seorang pemuda dengan memanfaatkan era digitalisasi ini, saya kira dia bisa menjadi produktif juga. Ya, bisa saja kita melakukan gerakan-gerakan masif di bidang sosial. Ya. Kita bikin influencer Ya. yang selalu memberikan informasi-informasi yang benar, informasi yang valid. Ketika misalkan ada informasi yang keliru, langsung dia klarifikasi di situ. Jadi sebenarnya ini butuh dukungan semua pihak, adalah pertama pemerintah daerah yang menjadi yang menjadi leading sektor, bagaimana perangkat-perangkat ini difungsikan, diberdayakan supaya ketika ada informasi-informasi hoax yang tidak jelas sumbernya itu langsung diklarifikasi, supaya masyarakat tercerahkan dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu tidak berada pada jalan yang tersesat. Ya saking anunya ini Kak, era digitalisasi ya sempat kemarin itu di news itu pemuda mencuri emas ya gara-gara game shelter ini ya. Tentu ini menjadi perhatian kita Kak, jujur ini menjadi perhatian kita bagaimana pemuda di Kabupaten Sidrap itu di tengah kecanduan teknologi ini ada gerakan-gerakan yang sifatnya mengimbangi itu. Nah kira-kira KNP ini Kak, saya ambil target pemudanya di wilayah pelajar misalnya. Nah pelajar-pelajar ini kan apakah KNP itu memang hanya berbasis mahasiswa kah, berbasis OKAPK atau peranan ke pelajar ini enggak ada gitu atau ada? Ya, dari awal saya mengatakan bahwa KNP itu tanggungannya adalah pemuda secara umum. Anak SMA juga masuk dalam kategori pemuda kan, dalam aturan regulasi yang ada. Kalau kita merujuk pada undang-undang pemuda, itu mulai dari umur 16 tahun sampai 30, dikatakan pemuda. Tapi kan di KNP ini bukan sebenarnya hanya segmentasi pemuda, tapi itu hanya tugas pokok kami. Tapi ketika misalkan ada usia anak misalkan atau masyarakat umum membutuhkan bantuan yang mengalami permasalahan, kami harus hadir memberikan semacam fasilitas ya, apa yang dirasakan itu, apa menjadi permasalahan itu bisa kita selesaikan. Terkait game online ya, dan kita bahasakan. Memang ini sangat booming ya, sangat fenomenal.
Mungkin gara-gara pandemi COVID, kita selalu dibatasi dengan ruang, aktivitas. Jadi Makanya kita beralih ke game online sebagai hiburan-hiburan. Mudah-mudahan hiburan saja. Tapi jangan sampai gamenya itu sudah berlebihan dan mengganggu psikis dan fisik masyarakat itu atau seseorang itu. Nah jujur Kak, di setup itu angka anak gamers itu lumayan banyak. Nah tentu mereka kan juga perlu edukasi lagi nih Kak. OKP kan terorganisir dan teredukasi. Jadi secara untuk antisipasi hal-hal yang ini atau pembinaan ini mereka sudah terbina sejak kelembagaan. Tetapi ke pemuda yang tidak terlembagakan ini, tidak terorganisir ini, itu kan mereka juga perlu perhatian gitu kan dari lembaga kepemudaan misalnya. Makanya kita tidak terjebak pada wilayah struktural. Karena kita menganggap bahwa pasti ada beberapa pemuda yang tidak terlibat. Ya betul. Tidak ditahu di mana jejaknya. Yeah. Makanya kita harus kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah daerah sampai di tingkatan desa kelurahan. Ya. Untuk bagaimana melakukan pembinaan. Dan di kelurahan dan desa pasti memiliki program-program pembinaan pemuda misalkan. Kita harus perkuat di situ. Seperti peranan KP dilibatkan di. Iya. Bukan hanya kan, bisa dilibatkan semua komponen pemuda. Ya. Apakah yang terlembagakan? Tidak. Jangan sampai kita terjebak hanya pada persoalan kelembagaan itu. Sementara masih ada beberapa pemuda yang belum kita identifikasi dalam persoalan yang memang sangat krusial dihadapi. Ya. Kalau pemula ini artinya bukan hanya segmen pemuda saja, bahkan sudah sampai orang tua juga ya. umur yang 20 tahun ke atas. Ya mudah-mudahan pada prinsipnya kalau hanya dijadikan sebagai sarana hiburan, itu masalah. Nah selain itu Kak, kita kan juga dikenal 3S-nya, sabu-sabu dan showbiz. Nah tidak sedikit lah yang bergerak di dunia itu anak muda. Nah tentu ini menjadi perhatian besar Kak ya. Ini keprihatinan besar kita di Kabupaten Sidrap melihat hal itu. Nah dari KNB kira-kira ada nggak langkah yang hendak dilakukan untuk yang minimal ketika tidak bisa membasmi ya meminimalisir lah pemuda yang terlibat dalam kasus showbiz dan sabu-sabu itu Kak. Ya, ini hal yang hampir setiap harinya didiskusikan. Sudah berulang kali diskusikan ini narkoba dan showbiz pertama di Provinsi Sidrap. Sudah dikenal itu. Artinya apa? Tanpa komitmen bersama untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, itu bisa saya katakan agak sulit untuk menghilangkan ini. Minimal ya dikurangi. Ya artinya kalau kita membaca situasi pada hari ini, ya showbiz ini kan kalau nggak salah ya sudah berapa puluh tahun yang lalu. Cuma kan adanya era digitalisasi, pastikan kelompok-kelompok yang melakukan hal-hal menyimpang ini pasti memikirkan hal-hal yang baru sesuai dengan zaman hari ini. Jadi artinya dia melakukan inovasi-inovasi, melakukan sesuatu yang sesuai dengan zaman hari ini untuk bagaimana menggerakkan yang punya kelompok. Kita misalkan bisa saja kalau misalkan ada ruang-ruang pengaduan yang jadi masalah, banyak korban ini di luar kabupaten kita. Kalau misalkan di kabupaten kita, kemungkinan pelakunya di luar. Tapi saya yakin
dengan canggihnya teknologi pasti ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mendeteksi ketika misalkan penegak hukum ini dengan partisipasi masyarakat untuk memberantas ini, saya yakin bisa kita selesaikan dengan baik. Kan itu satu sisi ya yang kita takutkan generasi bangsa ini ketika terpengaruh hal itu kan tidak produktif Kak. Apalagi Indonesia saya dengar akan menjemput bonus demokrasi ya, yang mana angka produktif itu lebih banyak dibanding angka non produktif. Nah tentu ini stakeholder peranan KNP sangat dibutuhkan ini Kak untuk memang mewujudkan visi pemerintah terkait pembinaan pemuda. Nah, kira-kira kita Kak sebagai lembaga KNP tidak aja ya strategi KNPI sendiri dalam hal menjemput bonus demografi di organisasi ya. Ya, saya berpastikan dengan kasus tadi media sosial. Ini penting untuk kita jadikan diskursus strategis karena ini saling berkaitan dengan meningkatnya kasus-kasus destruktif yang memang merasakan pemimpin kita. Jadi untuk menjemput bonus demografi, KNPI selalu mendorong bagaimana program-program terkait itu tertuang dalam RPJMD supaya itu jelas roadmap-nya karena sudah tertuang di RPJMD. RPJMD itu selama 5 tahun. Kemudian kita mencoba mendorong untuk meningkatkan wirausaha muda supaya tercipta lapangan pekerjaan. Itu yang penting. Kemudian kita melakukan pembinaan atau pelatihan untuk menambah skill sesuai dengan potensi yang dimiliki pemuda yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada lapangan pekerjaan terbuka tapi tidak sesuai yang dibutuhkan. Ini yang penting. Jadi harus disesuaikan dengan potensi dengan lapangan pekerjaan tersedia di Indonesia. Itu skill yang penting. Kemudian yang penting juga kita harus dorong di era digitalisasi ini kita harus mendorong pemuda melek teknologi. Kalau bisa membuat ekosistem digital yang berbasis kebutuhan pasar kerja. Kan sekarang itu semua memerlukan teknologi Kak, betul. Jadi wirausaha itu cara marketingnya cuma lagi digital ya. Makanya kita harus sesuaikan dengan pasar kerja yang ada. Itu skillnya diarahkan ke situ untuk menjemput bonus demografi. Karena usaha produktif itu sangat melonjak. Lebih besar usaha produktif kan siapa itu. Oke Kak. Karena ini harus dijemput dengan baik oleh pemuda kita, oleh pemerintah supaya ini menjadi bonus yang bisa berdampak positif. Oke Kak, kita rehat sejenak. Mungkin para teman-teman netizen ada yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Ya, kami tunggu pertanyaan Anda. Kita break selama 5-10 Kak. Ya 10 menit aja lah. Saya menyesuaikan. Enggak? Oke, kita dulu. Ya. Tadi bukan dari sini Kak? Ya. Dari rumah ke sini. Ya, dari rumah. Cuma sekolah dari sekretariat. Tapi barangnya
Atau kita lanjut kita masuk misalnya ke angka kepada penumpang. Tidak ada pertanyaan. Yang ini lama kita. Oh. Aku masuk ke dulu. Bisa supaya lebih mengalir kita punya ngobrol ini. Setelah itu katanya mau mana? Ya, Setelah ini. ya paling bersilaturahmi dengan teman-teman. Umurnya anak berapa berapa enggak? Jadi ada 1 bulan. Mau lebih tidak? Mau 3 bulan kan? Waktu dia kayak 2 bulan, 2 minggu kalau tidak salah. 2 bulan. Iya. Waktu dia kali? Iya. Wah itu juga harus dia. Iya, harus. Ngobrol gini. Iya, semakin hari semakin. Iya, banyak pertanyaan. karakter muda yang dibagi jadi. Yang kita tadi diskusikan itu terkait digitalisasi itu sangat erat kaitannya dengan penipuan-penipuan itu. Iya. Bukan lagi somis namanya penipuan online. Sama begitu. Iya. Makanya tadi saya bilang harus dicerdaskan punya pemuda. Itu juga ada sistemnya kan. Iya. Sistemnya kayak buat. Tapi kan banyak cara-caranya orang menjual untuk meyakinkan konsumennya. Iya, live. Iya. Hah? Tidak. Saya Meyakinkan. yakin. Langsung dia transaksi di situ. Nah, kan selama ini di media sosial banyak yang sponsor, Iya. tapi itu penipuan. Nah itu kan memang di sini gitu kan. Banyak juga anak muda yang baru punya bisnis online. Dan memang mereka ya apa ya butuh pembinaan memang kan. Itu. Jadi dia harus ramah dalam bermedsos. Tidak ada rencananya memang kak di NPI buat kegiatan pembinaan Insya Allah ke depan ini kita langsung ke hal-hal praktis, ya melatih skill kita punya potensi kita. Langsung pelatihan. lagi mungkin dinas-dinas terkait di Iya, itu bisa ini saya berkolaborasi kan. Makanya kita harus selalu bersilaturahmi, berdiskusi supaya kita punya visi, kita punya program selaras dengan programnya, kita kolaborasikan. Jadi artinya kita tidak boleh diam, kita harus selalu berkomunikasi, berdiskusi dengan segala pihak untuk melakukan kolaborasi. Semakin banyak kegiatan-kegiatan positif, bisa saja kita turunkan itu. Iya betul kak. Lagi kalau di sini ini memang sentuhan kepemudaan itu memang dibutuhkan di sini kak. Dibutuhkan. Tapi ya, saya lihat ini solusinya narkoba satu paket. Iya betul. Nah, saya tidak tahu bagaimana relasinya itu. Nah, sehingga ketika dia narkoba dia juga Zona yang banyak sobis di sini gimana kak? Saya belum punya data. Bisa kita lihat di aparat penegak hukum bagaimana mengungkapkan kasus kan? Iya.
saja kita berharap ini menyanyi seluruh pihak, terutama penegak hukum, memerangkap. Jadi memang kalau showbiz dengan sama-sama lebih keras, harus nonton komitmen semua stakeholder yang ada. Ya, terus itu berpartisipasi masyarakat. Minimal dia laporkan memang. Ya, kan takutnya ini kak, kalau showbiz dan sabu-sabu ini, showbiz dan ini jadi profesi gitu, jadi lahan buat hidup Ya memang akan ada prosedur itu. Bisa saja kan hanya orang skill yang dimiliki tidak memadai untuk masuk di dunia dia besar. Ya. Makanya dia pakai jalan pintas, cara instan itu. Jadi tidak membahasnya juga tentang memberikan solusi kayak Iya. semua jadi sedikit solusi. Harus. Makanya saya bilang masyarakat harus diberi edukasi, jangan langsung tergiur. Kalau ada misalkan di SMS ada barang-barang murah, harus dipelajari. Iya. Terus terang saya pernah juga Bagian. Iya. Makanya bilang saya bisa cerita ini karena pernah saya alami sekali. Iya. Banyak sekali kalau dilihat postingannya apa sebenarnya itu sudah jauh berenovasi. Mereka baru sekarang baru iya betul kak. Berarti sebenarnya Kalau kita pikirkan masalah sosial, dia sudah berpikir melompat. sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, sekarang baru ini. Luar biasa. Makanya kita harus juga berinovasi. Jadi sebenarnya kak mereka itu sebenarnya pekerja solusi ya. Justru orang-orang cerdas kak. Artinya ya. Dengan keberhasilannya meraih segitu, ya itu kan bukan bentuk kecerdasan sendiri. Kemudian daripada marketing meyakinkan. Ya. Cara meyakinkannya itu tidak tepat. Cuma dagangnya yang tidak tepat. Nah, itu masalahnya. Kita mau melapor, siapa mau dilaporkan? Iya. Itu susahnya. Mau dilaporkan misalkan dia punya akun, Belum jelas juga siapa yang mau beli. makanya itu memang inovasi. Bagaimana mengidentifikasi? Ataukah ada manipulasi yang mana? Ketika ada yang menjual online tidak mencantumkan ini, tidak memenuhi syarat ini, tidak boleh menjual, dilarang menjual misalkan. Atau masyarakat diberikan semacam apa lagi istilahnya, diberikan warning bahwa kalau penjual online tidak memenuhi syarat ini ditampilkan misalkan di akunnya dan sebagainya, itu tidak boleh dibeli. Punya potensi penipuan misalnya. Supaya masyarakat dia punya proteksi bahwa ketika standarisasi ini tidak terpenuhi yang telah disepakati misalkan beberapa pihak, baik itu pemerintah atau pihak yang lain, kami punya kewenangan untuk menetapkan itu, bahwa jual online itu harus disiapkan ini harus dipenuhi. Kalau menampilkan misalkan di kanal media sosialnya harus menampilkan ini dan sebagainya. Ini komponen. Kalau tidak terpenuhi salah satunya tidak boleh. Nah, kita berikan edukasi, berikan warning kepada masyarakat bahwa ketika ada penjualan online tidak memenuhi komponen ini, syarat ini, standarisasi ini, mohon jangan dilayani. Jadi peran-peranan penaras-penaras seperti itu yang harus diangkat. Maksudnya lebih komponen begituan. Misalkan kalau live misalkan tuh syaratnya bisa saja. Misalkan ini kan sudah jelas kalau misalkan dia penipu langsung tahu di mana tempatnya. Atau langsung kirim share lokal, PC kapal kali. Jadi takut untuk menipu. Bisa. Jadi memang untuk membasmi showbiz ini kan pencerdasan juga harus dilakukan. Dan regulasi kita bisa. Iya. Misalnya itu kebijakannya. Itu yang bisa minimalisir. Berikan informasi kepada saya kalau tidak memenuhi syarat ini itu berpotensi menipu. Itu penipuan. Misalkan ada yang terkedok misalkan mengatasnamakan atau mencatat dalam perusahaan atau perbankan, masyarakat harus melapor ke perusahaan atau bank terdekat misalkan. Jangan langsung melayani, harus lapor dulu.
edukasi-edukasi itu harus dimasukkan di masyarakat. Tadi saya singgung kembali kan kayak Merdeka Pemuda. Apa-apa saja di situ yang menurutnya yang memang bagus apa yang selain dari haknya itu kan haknya bisa luas kak. Apa-apa hak yang misalnya pemuda bisa dapatkan dari KDI. Haknya itu beasiswa pendidikan mungkin ada kan? Ada beasiswa, cuma itu belum secara eksplisit, tapi diatur oleh peraturan bupati. Oh iya. Kemudian ya pembinaan, kemudian penyadaran, kemudian sarana prasarana Ya. yang dibutuhkan oleh pemerintah kita untuk mengembangkan dia punya bakat dan minat. Jadi komunitas ini kayak yang tidak ada legalitas hukumnya tidak masuk dalam persyaratan Kabupaten Pemuda kan? Persyaratan Kabupaten Pemuda. Makanya kita lihat nanti ini karena itu menjadi indikator Ya. bagaimana melembagakan partisipasi pemuda dalam politik. Tapi kalau saya melihat ini animo kelompok pemuda sudah ada beberapa yang sadar itu. Bukan berarti hanya yang memiliki legalitas ini kita fasilitasi, tapi kita harus selalu memberikan edukasi. Inilah manfaatnya ketika kita memiliki lembaganya berbeda. Dan kemarin alhamdulillah ada pihak yang mau bersama dengan KNPI menggratiskan digratiskan notarisnya. Karena itu sudah persyaratan. Iya. Apalagi hukum dia punya lembaga harus ada notaris. Ya. Nah, alhamdulillah kita jemput itu. Jadi KNPI bisa memfasilitasi itu kayak dalam hal pengurusan badan hukum itu Bisa. digratiskan. Kemarin ada teman, kebetulan pengurus KNPI juga. Ya. Dia bukan jadi notaris. Dia bersama dengan KNPI dan gratis. Ya. Makanya kita bukan kemarin siapa teman-teman yang memiliki lembaga yang belum memiliki kasus atau notaris memiliki legalitas, silakan gratis. Ya. Cuma terbatas kemarin. Yang mudah-mudahan stimulus itu akan berlaku. Apa kita akan terapkan. Oke, kita kembali lagi ya setelah ini. Ini momentum Harla KNPI ini apa agenda KNPI sih tadi di momentum lain ke depan? Jadi momentum hari ulang tahun KNPI ke-48 ini memang beda dengan tahun sebelumnya. Kita masih di situasi pandemi. Makanya kita diskusikan dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Ya alhamdulillah kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak dinas kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi. Alhamdulillah dia sudah fikskan, sesuaikan tanggal 29 Juli 2021 kita akan melakukan vaksinasi 100 orang gratis di sekretariat KNPI. Oh iya. Target peserta vaksinnya apakah masyarakat secara umum atau ke khusus pemuda? Jadi kita fokuskan ke pemudaan. Kita fokuskan itu. Karena ya, memang kita sasar itu pemudanya. Tapi tetap terbuka untuk umum. Tapi kita prioritaskan. Skala prioritasnya anak muda. Makanya sampai hari ini sudah kurang lebih 40-50 ya yang sudah mendaftar. Tapi memang itu vaksin sesuatu recommended nggak atau enggak kan gini, ada beberapa asumsi juga sih kayak orang yang tahu gitu terkait vaksin, entah isunya itu terdapat senjata biologis atau kayak isunya itu ada efek samping yang fatal ketika vaksin. Pengalamannya kakak setelah vaksin itu bagaimana kan? Ya alhamdulillah sampai detik ini Tetap aja kayak buktinya. Dan saya sudah vaksin. Dan saya vaksin pertama pada saat itu apa? Tapi yang ini. Iya. Jadi apa? Ada gejala yang saya alami gejala ringan seperti ngantuk berat, kemudian lemas, mudah-mudahan itu aja. Itu tidak cukup berapa jam baru berhenti. Dan saya meyakini vaksin kan sudah melalui uji klinis panjang dan ahli yang melakukannya. Ya.
Jadi pesannya itu Dan pokoknya. ada pertimbangan secara matang. Jadi Sehingga vaksin ini dianjurkan oleh pemerintah supaya mampu mengendalikan COVID-19 ini. tapi dia hanya sifatnya sukarelawan kayak. Ya sukarela, jangan boleh dipaksa orang. Dan perlu dipaksa kan. Jangan boleh dipaksa. Tapi Nggak boleh setidaknya kan gini kata OTG itu ya pada umumnya generasi milenial siap ke depannya karena mereka masih punya fisik yang ini, imunnya masih cukup, tapi ya bisa jadi dia Iya. kekiri divaksinkan memang ada pengaruhnya di bila pencegahan COVID. Ya jelas, karena itu tujuannya. Arti menambah imun, Kekebalan tubuh. oh kekebalan tubuh. Otomatis imun juga itu meningkat. Maka, Artinya begini, virus ini ya, tentaranya kita. Vaksin, ya, vaksin ini tentaranya kita. oh ya, jadi ketika ada musuh, Musuh, dia langsung respect, langsung Dia respon. berlari. Oh ya, ya, paham. Jadi bentuk perlawanan itu melalui vaksin. Jadi, Karena vaksin ini meminimalisir gejala yang ditimbulkan walaupun kita terpapar. Jadi tidak ada jaminan sebenarnya itu vaksin bahwa kita tidak terpapar, tetap terpapar. ya saya meminimalisir Minimalisir gejalanya. gejalanya. Oh sama nih mungkin namanya kayak kalau diimunisasi orang. Iya, Gitu jadi. begitu. Ya, makanya yang jangan tahu juga sih ya, apa ya kan banyak kan narasi apa provokasi Iya. karena gitu. Kita juga maklumi dia, makanya kita harus memberikan edukasi baik melalui offline maupun online Ya. ke masyarakat bahwa vaksin itu aman, Ya. tidak berbahaya, justru menyehatkan. Itu harus diberikan informasi kepada masyarakat, memberikan edukasi yang tepat supaya ketika ada berita hoax itu langsung Iya. terfilterisasi. Ya. Kalau ada misalnya anak muda nggak yang mau ikut sebagai vaksin di program PNP bagaimana caranya? Ya. Jadi bagi teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Sidrap bisa telepon panitia. Nanti ada flyer yang kami sebarkan di media sosial. Oh iya. Bisa kita hubungi untuk mendaftar. Karena ini kan kotanya terbatas, hanya 100 Orang nggak? Iya. Nah sementara ini sudah 50 orang. Wih sudah seperti itu. 40 sampai 50 begitu. Ya. Nah, jadi makanya ketika misalkan siap berminat untuk divaksin tanggal 29 ini, ya, silakan berhubungan dengan panitia. Ada beberapa teman. Ya. Di sekretnya nggak? Sekret KMP. Kalaupun ada misalnya. Karena ini masih pandemi, sebaiknya melalui via WA. Ini kita ya mau pakai saja udah selesai. Jangan sampai kita mau vaksin, ternyata panitia ini sudah terinfeksi. Iya betul. Siapa yang mau melaksanakan vaksin, makanya Iya. kita hindari lebih baik. Kita memanfaatkan media sosial. Insya Allah ini pampletnya akan beredar atau sudah Iya. beredar? Sudah ada, cuma tinggal mau disempurnakan. Oh, tidak bersempurnakan. Oh, iya. Nah, jadi kalau orang percaya sains harus siap divaksin Iya. karena ini ilmiah semua. Ya, itu partisipasi kita agar corona ini cepat. Karena kan ya. tujuannya ini vaksin adalah membentuk kelompok herd immunity. Ya. Nah, tapi targetnya itu sampai 65%, 70 tidak salah, 65-70%. Ya, community itu kan kita vaksin. Nah, jadi ya seperti kemarin wabah flu, Iya. nggak bisa beraktivitas Berarti seperti biasanya. setelah ini kan kita akan selalu hidup berbarengan dengan corona. Iya, makanya harus mencari target 65%, 70%, Penduduk ya, Indonesia vaksin. maksimum sampai 80% lah. Secara target itu membentuk itu kelompok herd immunity Ya. supaya kita bisa beraktivitas seperti Kembali lagi. normalnya. Ya, makanya nanti divaksin ini karena kita akan hidup berbarengan dengan corona. Makanya melalui podcast ini saya menginformasikan kepada masyarakat Ya. secara umum bahwa target utama dari vaksin ini adalah supaya kita bisa terbebas untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya. Tidak ada lagi pembatasan. Ya. Nah, caranya adalah harus vaksin untuk capai target 65 sampai 80%. Nah, itu kalau tidak salah. Memang persyaratan vaksin itu kan 2 kali kayak 2 kali itu. Ya 2 kali. Yang biasanya itu domainnya tenaga vaksin apa? Ya.
Tidak boleh 1 kali saja, harus 2 kali, karena itu SOP. SOP. Dan ada jangka waktunya. Oh, ada yang waktunya, baru bisa lagi dosis keduanya. Jadi jangan takut divaksin. Yang percaya saya, Ayo vaksin. siap divaksin. Oke Kak. Sudah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa di klinisnya dan sebagainya. Orang ahli di bidang itu. Karena mesti takut. Ketika misalkan sudah capai 70%, silakan beraktivitas. Berarti seperti iya, kita sudah jenuh dengan COVID. Daripada selalu ada pembatasan, ada mereka pembatasan lagi. Betul. Sementara pemerintah kita ini bagaimana Ya, dia sudah ekonomi? berusaha. Macam mulai ekonomi ketika ada batasan-batasan itu melakukan penjualan misalkan. Sebenarnya cukup menyapu dan bersabar aja sih kayak Bersabar. menghadapi ini. Karena kapan enggak lagi mau konflik lagi, bandar-bandar ya susah juga kayak. Harus ikut berpartisipasi masyarakat ini. Kak, apalagi sih kayaknya zona kuning kayak orange. Orange. Oke Kak, mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke netizen atau generasi muda yang ada di Kabupaten Sidrap di momentum setelah KMP ini sekaligus menjadi statement. Jadi dalam momentum HUT KMP ke-48 ini kami KMP Sidrap melakukan beberapa kegiatan, bukan hanya vaksinasi ya, ada juga donor darah, kemudian ada konsultasi, pemeriksaan gigi dan mulut secara gratis. Ya, dan Nah, program itu. jadi jadwalnya nanti kami sampaikan di kemudian hari, karena belum fix jadwalnya donor darah dengan konsultasi, pemeriksaan gigi dan mulut secara gratis. Kalau vaksinasi sudah fix tanggal 9 hari Kamis, bisa terkira. Jadi harapan kami untuk pemuda ini yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kebersamaan pemuda. Karena itulah hakikat daripada hadirnya KMP. Bagaimana menghimpun ini pemuda supaya itu mampu menjaga keutuhan pemuda, menjaga kebersamaan, menjaga persatuan. Kemudian di masa-masa sulit ini, situasi pandemi ini, tentunya kita harus berperan aktif. Bagaimanapun peran selama itu perannya untuk bagaimana menanggulangi COVID-19. Silakan jalan saja. Selama itu tujuannya bagaimana mengendalikan penyebaran COVID-19 untuk memutus menangani COVID-19 dan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Itu yang terpenting. Karena memang ini pandemi bukan hanya di Sidrap, seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat di Eropa, dia sudah buka masker, karena sudah mencapai herd immunity. Makanya melalui vaksinasi ini kita harus berpartisipasi aktif, memberikan informasi kepada masyarakat yang belum divaksin, supaya divaksin segera, supaya target yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa tercapai secepatnya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa pemuda harus memiliki 3 tip. Satu tip dari inspirator kami, dan beliau merupakan orang yang selalu memberikan pemikiran filosofis terkait isu-isu kebangsaan, yaitu bilang pemuda harus memiliki 3 T. Yang pertama itu dia harus memiliki talenta. Kemudian dia harus toleran. Tidak ada semacam siku-mensiku, sikat-mensikat. Harus memberikan ruang kepada siapapun yang memiliki bakat dan minat dan potensi. Tidak boleh saling menghalangi. Itu namanya toleran. Kita harus saling menghargai. Kemudian yang terakhir yang teknologi. Bisa berdebat dengan kondisi hari ini, bahwa pemuda harus melihat teknologi.
ketika 3T ini dimiliki oleh pemuda, itu seolah itu akan menjadi kekuatan besar untuk melakukan perubahan dalam pembangunan daerah kita yang kita cintai. Mungkin itu harapan-harapan kami menuju hari ulang tahun KNPI yang Oke, terima kasih Kak atas undangannya, partisipasinya di kegiatan ngopi ini. Terakhir saya ingin mengutip salah satu kutipan Bapak Insinyur Soekarno. Dia kata seperti ini: berikan saya 10 generasi muda, maka saya akan goncangkan dunia. Saya Hamka, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.